Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handai tolanku sekalian. Kita bertemu kembali dalam channel kita Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Kali ini kita akan membahas satu tema yang unik berkaitan dengan gereja-gereja di Tiongkok. Sebagian orang salah memahami tentang keberadaan gereja-gereja di China. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, pada umumnya secara garis besar ada macam-macam gereja yang berdiri beribadah setiap hari Minggu di China. Dan secara umum saya hendak mengajak kita membaginya menjadi 3 macam saja. Yang pertama kita sebut sebagai gereja internasional. Gereja internasional adalah gereja yang berisi orang-orang asing, mahasiswa-mahasiswa asing yang sedang bekerja, yang sedang studi di China. Nah, mereka berkumpul dalam sebuah gereja dan mereka mengajukan izin pada pemerintah dan pemerintah memberikan izin. Hampir setiap kota punya satu gereja seperti ini, gereja internasional. Misalnya di Beijing salah satunya ada namanya BICF, Beijing International Church Fellowship. Di Nanjing ada NICF, Nanjing International Church Fellowship. Di Xi'an juga ada gereja internasional yang namanya tidak berkaitan dengan Beijing maupun Nanjing dan juga tidak ada afiliasinya. Jadi orang-orang asing ini, para ekspatriat, mereka akan berkumpul dan menyelenggarakan ibadah yang pada umumnya tentu akan berbahasa Inggris. Tapi juga ada yang berbahasa lain. Saya mendengar bahwa BICF di Beijing itu, jadi selain mereka mewadahi berbahasa Inggris, di sana juga ada gereja berbahasa Jepang, gereja berbahasa Indonesia, gereja berbahasa Prancis, dan macam-macam lainnya. Nah, model-model gereja internasional ini pada umumnya mereka akan menyewa aula-aula, bisa aula hotel atau aula restoran gede, dan di situ setiap hari Minggu orang-orang asing berkumpul bersama menyelenggarakan ibadah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini adalah gereja untuk orang-orang asing. Artinya apa? Bahwa pemerintah tidak mengharapkan dan sangat tidak mengharapkan ada orang-orang China pergi bergabung ke gereja di sana. Dan orang-orang, para pengurus dari gereja internasional ini memang sudah diberitahu oleh pihak pemerintah bahwa orang-orang China sendiri, penduduk setempat, tidak diizinkan untuk bergabung dan beribadah bersama-sama dengan para ekspatriat. Jadi mereka tidak akan beribadah secara bersama-sama. Artinya gereja internasional ini tidak akan welcome untuk orang-orang Tiongkok sendiri untuk datang bergabung dan beribadah. Apabila ada yang datang untuk beribadah di gereja internasional, maka para pengurus akan mengingatkannya, memberitahukannya kepada para jemaat tersebut supaya mereka tidak bergabung beribadah di situ. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, lantas bagaimana dengan orang-orang China sendiri? Nah, model gereja yang kedua adalah kita bisa sebut sebagai gereja resmi. Gereja resmi artinya gereja bagi orang-orang China yang ada gedung gerejanya, ada rumah ibadahnya, dan itu resmi dari pemerintah. Bahkan banyak yang tanahnya disediakan oleh pemerintah dan bangunannya dibangunkan oleh pemerintah. Jadi gereja-gereja seperti ini ya ada pengurusnya sendiri, ada hamba Tuhannya sendiri, tapi gereja-gereja yang betul-betul resmi. Di setiap kota di China, apalagi di ibu kota provinsi, itu bisa ada 5 lebih gereja-gereja seperti itu, bergantung pada populasi dan kepadatan dari masing-masing kota. Nah, kami sering juga beribadah ke gereja resmi ini, gereja orang-orang China. 1 minggu bisa ada 3 kali, bahkan ada yang sampai 5 kali ibadah. Mengapa begitu? Karena memang gedung gerejanya tidak terlalu besar, sementara kita tahu bahwa penduduk China itu sangat padat, sehingga banyak sekali orang datang beribadah.
Itu sebabnya gedungnya secara umum bisa dibilang ya tidak menampung. Oleh karena itu perlu diselenggarakan, ada yang 3 kali kebaktian hari Minggunya, bahkan ada yang 5 kali ibadah. Ini untuk mencukupkan tempat. Nah, sementara kalau kita datang terlambat ke gereja-gereja resmi ini, seringkali ya kita tidak akan mendapatkan kursi. Paling-paling kita harus merelakan diri, berdiri beribadah. Apalagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau pada minggu penyelenggaraan perjamuan kudus, di gereja-gereja sana 1 bulan 1 kali menyelenggarakan perjamuan kudus. Nah, pada minggu perjamuan kudus itu jemaat akan betul-betul membludak. Banyak sekali kita akan jumpai orang-orang yang berdiri, bahkan berdiri di luar gedung. Kadang-kadang ada ruang tambahan pakai CCTV, tapi kadang-kadang ya betul-betul di luar ruangan. Artinya terik matahari, kalau hujan ya bisa kena hujan. Nah, kalau mereka punya banyak ruang lain, maka bisa dipasang CCTV, agak mendingan. Nah, pada waktu-waktu rumah penyelenggaraan perjamuan kudus ini, tidak sedikit jemaat yang datang gereja sambil membawa kursi lipat kecil. Karena mereka sudah tahu bahwa datang kemungkinan kecil mendapatkan tempat duduk. Oleh karena itu mempersiapkan bagi dirinya sendiri kursi lipat kecil. Jadi dia bisa duduk di luar gedung untuk tetap beribadah dan mengikuti perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus di sana mereka betul-betul memakai anggur botolan. Ya. Karena di sana juga produksi anggurnya banyak. Jadi setelah perjamuan kudus selesai, saya bisa pernah menjumpai banyak sekali botol-botol tertumpuk di bagian belakang gereja. Ya. Botol-botol anggur yang digunakan barusan untuk perjamuan kudus. Nah, itu kondisinya. Jadi apabila Bapak Ibu saudara-saudara sekalian beribadah gereja resmi orang-orang China, maka harus persiapkan hati bahwa di sana itu datanglah setengah jam, minimal 15 menit sebelumnya, dan resiko engkau tidak mendapatkan kursi akan sangat besar. Nah, di gereja-gereja resmi ini juga ada kelas katekisasi, bahkan juga ada kolportase dan perpustakaan. Kami sering juga pergi ke kolportasenya, sana ada jual CD, jual DVD, jual buku-buku macam-macam, dan termasuk bermacam-macam jenis Alkitab. Tentunya Alkitab berbahasa Mandarin, lalu juga ada Alkitab berbahasa Inggris atau Mandarin Inggris yang diterbitkan oleh percetakan Alkitab di China. Percetakan Alkitab di China itu pusatnya berada di kota Nanjing. Hasil percetakan mereka bagus sekali, dan Alkitab ada banyak sekali versinya dalam bahasa Mandarin, dan yang paling umum kita kenal sebagai He He Pen. Terjemahan versi He He Pen. Lalu He He Pen masih dibagi, ada yang versi Sangti, ada versi Sen. Jadi kita perlu tahu sedikit tentang hal ini. Itu model gereja resmi. Jadi ada gereja internasional, ada gereja resmi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, paling satu kota itu, satu kota provinsi, ibu kota provinsi, paling bisa 5 atau 10 atau lebih sedikit. Dalam satu kota hanya ada sekian gereja. Oleh karena itu daya tampungnya sangat tidak memadai. Nah, itulah sebabnya juga salah satu faktor muncul model gereja yang ketiga. Model gereja yang ketiga, ada sebagian orang di Indonesia kita menamainya gereja bawah tanah. Ya. Tapi rasanya lebih kurang bagus penyebutan itu. Lebih cocok disebut sebagai gereja rumah, house church. Nah, kenapa istilah gereja bawah tanah kurang tepat? Karena kita memikirkan kalau gereja bawah tanah adalah satu, dia punya arti gereja tidak resmi. Lain pihak, ada orang membayangkan model seperti beribadah di Kristen mula-mula, yaitu di katakombe. Orang-orang beribadah dalam gua-gua, orang-orang beribadah di ruang-ruang bawah tanah, tempat yang tersembunyi sekali yang tak diketahui. Nah, padahal konsep gereja tidak resmi tidaklah demikian. Ya. Tidaklah seperti itu. Nah, yang dinamakan gereja tidak resmi atau house church atau gereja rumah, pada umumnya
mereka menyelenggarakan ibadah diadakan di rumah-rumah penduduk. Jadi ada orang yang bersedia menyediakan ruang tamunya, mungkin ruang tamunya agak besar, ya beribadah di sana. Bahkan kami pernah ikut, ada gereja rumah itu yang menyelenggarakan ibadahnya di dapur, karena dapurnya cukup besar, hari Minggu dirapikan, dan orang beribadah di sana, bisa 20 sampai dengan 40. Nah, bukan hanya itu saja, selain pakai rumah, pakai ruang tamu, pakai dapur, ada juga gereja-gereja rumah, house church, mereka menyewa aula, mereka menyewa ruang kantor, bahkan mereka menyewa restoran, ruang yang agak besar, atau hotel punya ruang yang agak besar. Nah, dengan demikian, kalau gereja-gereja rumah yang seperti ini, ibadah mereka bisa sampai 50 sampai 100 orang, bahkan ada yang pernah kami ikut lebih dari 100 orang. Tapi pada umumnya, Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, model-model gereja seperti ini, gereja tidak resmi, itu adalah beribadah di rumah-rumah penduduk, di rumah-rumah. Ada yang betul-betul rumah tinggal, tapi ada betul-betul rumah yang disewa dan hanya khusus digunakan untuk menjadi rumah ibadah. Jadi satu minggu pakai satu kali. Atau mungkin mereka punya kegiatan lain di luar hari Minggu, hari Rabu misalnya, ya mereka juga bisa pakai di sana. Jadi inilah yang dinamakan dengan gereja rumah, house church. Ya tentunya mereka tidak mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Mereka beribadah dengan diam-diam. Mereka beribadah bahkan mungkin tidak diketahui oleh sebagian besar penduduk sekitar. Nah, pada umumnya saya sih yakin bahwa ya pemerintah kurang lebih tahu bahwa di berbagai tempat ada gereja tidak resmi. Tapi gereja juga tutup mata, tidak terlalu memusingkan. Sepanjang gereja tidak resmi itu tidak meresahkan masyarakat, sepanjang jumlah peserta ibadahnya tidak terlalu besar, tidak lebih dari 50, pada umumnya ya sudah dibiarin aja. Mereka biar tetap aja beribadah. Nah, pada umumnya hampir semua perumahan di China sebenarnya kita bisa menemukan ada gereja rumah, ada house church. Cuma kadang informasinya susah didapat. Kita perlu cari-cari tahu. Atau pada hari Minggu pasang-pasang telinga, dengar-dengar ada suara orang nyanyi dah. Nah, dari cari-cari info atau dengar-dengar, maka kita bisa tahu sebenarnya banyak sekali dan bertebaran di mana-mana gereja rumah, gereja tidak resmi ini. Karena jumlah penduduk banyak sekali dan orang-orang yang beragama Kristen juga tidak sedikit. Kalau hanya mau mengadakan gereja resmi, gereja pemerintah, maka betul-betul sangat tidak cukup. Daya tampungnya sangat tidak memadai. Oleh karena itu, di berbagai-bagai tempat, setiap kota, bahkan desa-desa, akan ada, kita bisa menemukan gereja rumah. Nah, diam-diam kadang-kadang kita bisa ikut ibadah bersama mereka. Ya tentunya pakai bahasa Mandarin. Atau kadang-kadang pakai bahasa logat setempat. Nah, gereja-gereja rusma tentu, gereja-gereja house church tentu tidak mendapatkan izin dari pemerintah. Dan kalau ada persoalan-persoalan sedikit, mudah sekali pemerintah akan menutupnya atau melarangnya. Nah, itu gambaran besar Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ada gereja internasional, ada gereja resmi, itu gereja pemerintah, ada gereja tidak resmi atau gereja rumah atau house church. Nah, bahkan kita perlu tahu juga bersamaan dengan gereja ini adalah sekolah-sekolah teologi. Hamba-hamba Tuhan di sana juga perlu diperlengkapi dan mereka juga perlu belajar. Dan untuk itu juga ada sekolah-sekolah teologi, STT, sekolah Alkitab. Nah, pemerintah bahkan menyediakan di setiap provinsi, yaitu di ibu kota provinsinya, setiap provinsi paling sedikit mempunyai satu sekolah Alkitab, yaitu untuk menggembleng, mempersiapkan para calon hamba Tuhan. Pemerintah menyediakan tanah, pemerintah membuatkan bangunan yang lengkap dengan asrama, lengkap dengan ruang makan, bahkan juga lapangan olahraga, banyak yang tanahnya besar-besar. Nah, memang sekolah-sekolah, kampus-kampus di sana besar-besar lokasinya, termasuk sekolah Alkitab mereka yang besar-besar. Walaupun kita bilang sederhana, tapi betul-betul lokasinya, lahannya besar, lengkap dengan
perpustakaan, lengkap dengan ruang kuliah, lengkap dengan asrama, bahkan biasanya di dalam setiap sekolah teologi itu ada ruang aula yang besar, dan setiap hari Minggu mereka menyelenggarakan baktian yang resmi, dan penduduk di sekitar boleh bergabung di situ, datang beribadah. Ruang aulanya besar sekali, kadang-kadang ruang aulanya lebih besar dari gereja resmi yang ada. Nah, setiap provinsi, setiap ibu kota provinsi, pemerintah sudah menyediakan sekolah teologi, sekolah Alkitab bagi orang-orang di sana. Nah, tentu sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah teologi yang tidak resmi juga ada. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, biar dengan hal ini kau akan semakin paham dengan keberadaan gereja-gereja di China, model-model macam-macam gereja di China, juga termasuk sekolah Alkitab, sekolah teologianya. Dan jangan lagi salah memahamin pemahaman dengan gereja bawah tanah, gereja di bawah gedung, gereja di bawah tanah, menyelenggarakan dalam gua-gua. Tidak ada yang seperti itu. Bukan seperti itu maksudnya. Dan biarlah semakin engkau mendengarkannya, engkau akan semakin paham. Dan suatu kali jika engkau pergi dan melewati hari Minggu di sana, atau engkau bekerja tinggal di sana, atau sanak familimu pergi sekolah kuliah di sana, engkau bisa memilih 3 macam itu gereja itu. Ya, lebih dianjurkan tentunya ke gereja tradisional atau ke gereja resmi. Kalau engkau berhasrat pergi ke gereja tidak resmi, house church, gereja rumah, maka kadang-kadang bisa dipersoalkan. Nah, itulah sedikit gambaran tentang sekolah kitab dan gereja-gereja yang ada di China. Kiranya memberikan wawasan bagimu. Channel kita pada malam hari ini Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Sampai sekian, sampai jumpa.